Semua orang yang di sana tampak terkejut, terlebih Nico dan Mark. Begitu juga dengan Galvin dan Arga. Sementara Bayu diam saja sembari menggenggam tangan Tesi. Bayu dia rasakan bahwa gadis itu saat ini sedang menahan gejolak dalam dadanya. Transplantasi tulang sumsum belakang hanya bisa dilakukan oleh ayah kandung, Tuan. Jika Tuan Mark tidak memiliki ikatan darah dengan Tuan Zio, maka operasi ini tidak bisa dilanjutkan, sambung sang dokter kemudian. Satu tetes air mata Tesi mengalir di pipinya. Entah kenapa ada rasa lega setelah mengetahui bahwa Zio bukan anak kandung Mark. Namun, ada juga rasa takut karena artinya kemungkinan Zio bertahan hidup sangat tipis. Nico langsung terduduk lemas, ada rasa kecewa di dalam dadanya ketika mengetahui bahwa Zio bukan cucu kandungnya. Pupus sudah semua harapan yang dia ukir setinggi langit. Padahal dia sudah menyiapkan banyak kejutan atas kedatangan cucunya itu, tetapi dia justru dihempaskan oleh sebuah ekspektasi. Lalu Nico menoleh ke arah Tania yang duduk di kursi tunggu dengan tatapan kosong. Sejak awal dia memang sudah curiga bahwa wanita yang dicintai oleh puteranya itu bukan wanita baik-baik. Nico berdiri dan menghampiri Tania. Dia menarik bahu wanita itu dengan begitu kasar sehingga membuat mereka yang ada di sana tampak terkejut. Tania membalas tatapan mata Nico dengan tajam. Dia tahu bahwa sampai kapanpun, lelaki tua ini tidak akan pernah menyukainya. Katakan padaku, Tania, siapa ayah kandung Zio? Tanyanya dengan suara bentakan. Lepas. Tania menepis kuat tangan Nico yang memegang kedua bahunya. Kamu benar-benar jahat, Tania. Hardik Nico menunjuk wajah wanita tersebut dengan jahat. Tania berdeci. Saya memang jahat. Bukankah sejak awal Anda sudah tahu? Lagi-lagi wanita itu tersenyum santai. Memang benar, jika Mark bukan ayah kandung Zio. Semua orang yang ada di sana tercengang mendengar pengakuan Tania. Siapa yang tidak akan terkejut? Sebelum mereka berpisah, Tania dan Mark sudah menjalin hubungan lama. Bahkan wanita itu mengaku bahwa bayi yang ada dalam kandungannya adalah darah daging Mark. Namun, kenapa sekarang dia malah mengakui hal yang di luar dugaan mereka? Tania. Semua menoleh ke arah pintu keluar ruang pemeriksaan. Tampak Mark yang sudah mematung di sana dengan tatapan mata sayu dan juga hancur. Apa benar Zio bukan anakku? Tanyanya. Sorot mata lelaki itu tampak merah. Selain menahan amarah dia juga menahan lelehan bening yang hendak lolos dari pelupuk matanya. Mark. Tania menggeleng. Aku bisa jelaskan semuanya. Tukasnya kemudian. Mark menyeka air matanya dengan kasar. Dia malah menoleh ke arah sang istri yang sejak tadi hanya menunduk. Kini ada perasaan bersalah yang terselip di antara rongga dadanya. Setelah ini, mereka akan menjadi orang asing. Dengarkan aku, Mark. Tania menghampiri Mark. Segera lelaki itu menepis tangan Tania dengan kasar. Sorot matanya terlihat begitu penuh amarah dan kekecewaan. Tak dia sangka bahwa wanita yang dia puja sepenuh hati ini tega menurihkan luka dalam. Kenapa kamu tega, Tania? Tanya Mark. Kenapa kamu melakukan ini sama aku? Siapa ayah kandung Zio? Sentak lelaki itu dengan suara menggema memenuhi ruangan. Patah, hancur berkeping-keping. Mark tak bisa jelaskan bagaimana keadaan hatinya saat ini. Wanita yang dia cintai dengan sepenuh hati, ternyata malah menyakitinya sesuka hati. Tidak ada yang kurang dari perjuangan Mark untuk mempertahankan cinta Tania. Dia bahkan rela bermusuhan dengan kedua orang tuanya. Namun, apa daya, cinta yang dia perjuangkan dengan susah payah harus berakhir dengan pengkhianatan. Apa yang kurang, Tania? Tanya Mark menatap wanita itu dengan kecewa yang teramat dalam.
Mark. Mata Tania berkaca-kaca. Apakah Mark tahu bahwa dia juga terluka saat tahu kekasihnya itu malah menikah dengan adik kandungnya sendiri? Tidak bisakah Mark menunggu sedikit saja kepulangannya? Mark menyeka air matanya dengan kasar. Sekarang, dirinya tidak tahu harus bagaimana mengekspresikan semua perasaan yang terasa menghancurkan semua harapannya. Lelaki itu menatap Tania dengan tajam. Entah sejak kapan perasaannya tak lagi berdebar seperti dulu setiap kali bertemu dengan sorot mata wanita itu. Semua terasa hampa dan tak lagi sama. Kenapa kamu tidak bilang dari awal kalau aku bukan ayah kandung Zio? Tanya Mark dengan wajah marah. Aku. Jangan ganggu aku lagi, Tania. Mulai sekarang kita sudah tidak ada hubungan apa-apa. Tekan Mark. Mark. Tania menggelengkan kepalanya. Aku mohon tetap sayangi Zio seperti anak kamu sendiri. Dia butuh figure seorang ayah. Mohon Tania. Wanita itu memahami perasaan anaknya yang memang sejak kecil tidak tahu siapa ayahnya. Walaupun tak menemani putranya tumbuh, tetapi dia bisa merasakan kerinduan yang ada di dalam dada Zio. Mark menepis tangan wanita itu. Kenapa aku harus peduli? Dia bukan anak kandungku. Setelah berkata demikian Mark melenggang pergi dengan perasaan hancur. Begitu juga dengan Nico dan juga Ivoni, keduanya sama-sama merasakan kecewa yang teramat. Padahal mereka memang sudah berharap bahwa Zio adalah cucu yang mereka rindukan selama ini. Namun, kenyataannya justru membuat mereka semua sama-sama patah di waktu yang sama. Tania kembali terduduk sambil menangisi kebodohannya. Dia benar-benar tak menyangka jika semuanya akan jadi seperti ini. Dia tidak tahu bahwa Zio akan menderita penyakit sekejam ini. Maafkan Bunda, Nak. Ucapnya lirih. Tania memang bukan ibu yang baik untuk Zio, tetapi saat mendengar Mark yang tak mau peduli pada anaknya itu, hatinya benar-benar terasa remuk dan hancur. Tesi menatap Tania dengan sendu. Entahlah, dia pun sekarang tidak tahu apa yang harus dirinya rasakan. Tesi tidak bohong bahwa dia merasa sedikit lega jika Mark bukan ayah kandung dari anak yang dirinya rawat selama ini. Namun, ada ketakutan yang kini mulai menjalar di hatinya. Tesi sedang memikirkan bagaimana kesehatan Zio sekarang. Putra angkatnya itu harus segera menjalani operasi transplantasi tulang sumsum belakang. Kak, panggil Tesi pelan, gadis itu berjalan menghampiri kakaknya. Tania terdiam, dia menyeka air matanya dan menatap Tesi dengan penuh kebencian. Adiknya itu, salah satu orang yang menjadi penyebab Mark tidak percaya padanya. Andai saja Tesi tidak menikah dengan Mark, pasti lelaki itu tidak akan berubah padanya. Plak. Satu tamparan mendarat di pipi mulus Tesi. Hentikan, Tania. Hardik Galvin. Ini semua gara-gara kamu. Sentak Tania menatap adiknya dengan penuh kebencian. Pasti kamu, kan yang sudah mempengaruhi Mark supaya benci sama aku. Tuding Tania mengepalkan tangannya dengan erat. Usi. Bayu segera berdiri dan merangkul gadis kecil itu, seraya mengusap pipi Tesi yang marah akibat bekas tamparan Tania. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya sembari menyeka air mata Tesi yang berjatuhan. Tania masih menatap adiknya dengan penuh amarah. Tesi tidak seperti adik polos yang selama ini dirinya kenal. Adik yang dulunya penurut dan selalu membuatnya tertawa. Kini, gadis kecil itu menyerupai setan kecil yang menghancurkan hidupnya. Tesi melihat ke arah kakaknya dengan air mata berlinang. Sebenarnya dia tidak mengerti kenapa kakaknya benci padanya. Padahal Tesi sudah menjelaskan bahwa pernikahan mereka terjadi hanya karena kesalahpahaman dan juga kontrak di atas 1 tahun. Tesi pikir Tania akan mengerti dan tidak mengungkit semuanya,
Ternyata dia salah, kakaknya itu masih saja menyalahkan dirinya. "Kak, siapa ayah kandung Zio?" tanya Tesi. "Kenapa kamu ingin tahu? Hah? Apa kamu belum puas melihat aku hancur?" "Hentikan, Tania. Jangan menyalahkan adikmu, dia tidak tahu apa-apa. Yang harus disalahkan itu adalah kamu karena kamu sudah membohongi kita semua," sambung Galvin. Tania berdeci, entah pelet apa yang diberikan oleh Tesi sehingga semua laki-laki tampak memihak dan membela dirinya. Kakak juga termakan sama wajah polosnya dia. Tania menunjuk sang adik sambil geleng-geleng kepala dengan senyuman mengejek. "Dia itu iblis kecil, Kak. Aku yakin sebelum menikah dengan Mark sebenarnya dia sudah tahu semuanya," tudingnya. Tesi menggelengkan kepalanya dengan cepat, sambil menepis prasangka buruk Tania padanya. Demi apapun dia memang tidak tahu bahwa Mark adalah kekasih dari kakaknya itu. "Aku lebih percaya pada Usi daripada sama kamu," terang Galvin. "Oh." Tania lagi-lagi berdeci. "Iya sudah, kalau begitu silakan rawat Zio dan mulai sekarang aku tidak akan peduli apapun." "Kak." Tesi menahan tangan wanita itu. "Tolong katakan siapa ayah kandung Zio. Cuma dia yang bisa menyelamatkan Zio, Kak. Usi mohon." Gadis itu sampai menangkup kedua tangannya di dada dengan ucapan memohon. Tania terdiam sejenak, ada rasa sakit ketika melihat air mata adiknya. Namun, rasa kecewa telah menjelma menjadi kebencian. Dia tahu tidak seharusnya dia melakukan ini, tetapi Tesi dan Zio telah menghancurkan hidupnya. "Aku tidak peduli." Tania menepis tangan Tesi dan berlalu pergi. Tesi tersungkur di lantai sambil menangis terseduh-seduh. Bukan sedih karena tuduhan Tania, tetapi memikirkan nasib Zio. Jika tak ada ayah kandung yang mau mendonorkan tulang sumsum belakangnya, lalu bagaimana dengan nasib putranya itu? Zio memang bukan darah dagingnya, tetapi Zio adalah sosok yang mampu membuat Tesi melewati setiap proses sulit dalam hidupnya. Tak ada Zio, maka hidup Tesi adalah sebuah kehampaan. "Usi." Galvin dan Bayu segera menyambut tubuh gadis itu. "Mas." Renggek Tesi. Bayu merengkuh tubuh kecil gadis ini. Dia mengusap pelan punggung Tesi. Sementara Galvin hanya bisa menghela napas panjang, ada rasa kasihan melihat penderitaan yang dialami oleh gadis kecil itu. Padahal Tesi hanya korban, tetapi dia juga haus berkorban. "Mas, bagaimana dengan Zio? Usi tidak mau kehilangan dia, Mas. Zio adalah orang satu-satunya yang Usi miliki." "Ark." Mark memukul jok mobil dengan kuat, hingga Arga yang duduk di bangku kemudi terkejut. Namun, hanya bisa menghela napas panjang. "Brengsek," umpatnya. "Kenapa kamu tega, Tania?" Mark masih tak habis pikir, bagaimana bisa Zio bukan anak kandungnya. Itu artinya selama ini, Tania bermain-main di belakangnya dengan laki-laki lain. Arga hanya terdiam dan membiarkan Mark mengeluarkan unek-uneknya seorang diri. Dia tidak mau ambil suara karena bisa saja nanti dirinya yang menjadi amukan dari pria arogan itu. "Ga, cari tahu siapa ayah kandung Zio," suruh Mark. "Baik, Tuan Muda," sahut Arga. Asisten itu menyalakan mesin mobilnya dan meninggalkan rumah sakit. Sementara Mark menatap kosong ke arah jendela kaca mobilnya. Bukan tentang Zio yang bukan anak kandungnya atau Tania yang berkhianat dan selingkuh dengan laki-laki lain. Namun, tentang istri kecilnya yang kini tengah melayangkan surat cerai untuknya. Tesi, gadis polos dan sederhana itu. Gadis yang selalu berbicara apa adanya dan tidak pernah mencoba menarik perhatiannya, berhasil memporak-porandakan hati Mark.
Padahal rencananya dia yang akan membuat Tesi jatuh cinta padanya dan seharusnya Mark yang menggugat cerai sang istri, tetapi justru sebaliknya. Gadis kecil berasal dari desa itu telah masuk ke dalam kehidupannya, memberi warna yang sebelumnya belum pernah ada. Membuat dia tertawa dan tersenyum tanpa berpura-pura demi menutupi luka. Namun, sekarang gadis itu malah menyerah dan ingin meninggalkan dia pergi. Apa menurutmu aku egois? Tanya Mark. Kepalanya bersandar dengan nyaman di pintu mobil. Apa aku tidak berhak bahagia? Tanyanya lagi. Apa aku harus melepaskan istriku? Arga hanya diam dan bingung ingin menjawab apa. Sebenarnya ada rasa kasihan melihat kerapuhan tuannya, tetapi Arga pun tak bisa berbuat banyak. Apa Anda mencintai nona kecil, Tuan? Tanya Arga. Kali ini mereka tak membahas Tania dan Zio, tetapi membahas Tesi yang sekarang masih berstatus istri sah dari Mark. Tak ada jawaban, Mark malah bungkam mendengar pertanyaan Arga. Arga tersenyum simpul, seolah bisa membaca pikiran dan perasaan tuan mudanya itu. Jika Anda tidak mencintai nona kecil, Anda seharusnya tidak sedih dengan gugatan cerai dari nona, Tuan, ujar Arga. Lagi-lagi Mark bungkam, seharusnya dia memang tidak sedih. Namun, dia tidak bohong bahwa hatinya sudah dicuri paksa oleh gadis kampung itu. Akan tetapi, rasa gengsi masih saja enggan membuat mulut Mark terbuka lebar. Takut jika akhirnya gadis itu tak merasakan hal yang sama. Faktanya Tesi malah meminta cerai darinya. Jika gadis itu memiliki perasaan yang sama, pasti dia akan mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka. Mark tidak suka dan tidak mau ditolak. Baginya di dunia ini tidak boleh ada yang menolak dirinya termasuk Tesi. Arga melirik ke arah Mark yang masih diam. Setelah ditanya, lelaki itu enggan untuk menjawab apalagi mengeluarkan kata-kata. Kalau begitu, sebaiknya Anda setujui saja surat perceraian dari nona kecil, Tuan. Dek, Zio. Tesi terduduk lemas sambil menatap putra kecilnya itu. Hatinya bagai diremas-remas melihat kondisi Zio yang tidak ada perubahan sama sekali. Sementara itu, ibu dan ayah kandung Zio malah tidak peduli sama sekali dengan kondisi anak mereka. Zio seperti berada di keadaan bersalah, padahal dia hanya korban yang tidak tahu menahu masalah yang menimpa kedua orang tuanya. Zio juga tak ingin dilahirkan jika dirinya memang tak diinginkan. Air mata bersimbah ruah membasahi pipinya yang cantik dan juga imut. Apa yang harus dia lakukan? Seolah tak ada jalan. Tania sama sekali tidak mau tahu tentang Zio, bahkan mengatakan siapa ayah kandung lelaki kecil itu juga enggan. Tak penting jika Tania menginginkan Zio karena sejak awal, kakaknya itu memang menolak kehadiran Zio di rahimnya. Namun, satu yang ingin Tesi minta adalah agar Tania memberitahunya siapa ayah kandung Zio, supaya Tesi bisa bertemu dengan lelaki tersebut dan meminta tolong. Tesi tak peduli, jika dirinya harus ditolak. Dia akan korbankan apa saja demi mempertahankan Zio agar selalu ada di sisinya. Tanpa Zio, Tesi benar-benar tak sanggup menjalani hidupnya. Bahkan untuk sekadar bernapas pun dia tidak mampu, jika putra angkatnya itu harus pergi meninggalkan dirinya. Maafkan Mami, Nak. Maafkan Mami. Berulang kali gadis kecil itu mencium punggung tangan Zio seraya mengucapkan ribuan maaf. Tapi, Mami janji, Mami akan bantu Zio buat sembuh. Zio harus janji sama Mami supaya tidak menyerah. Bulu-bulu mata Zio bergerak ketika merasakan sentuhan bibir sang ibu pada punggung tangannya. Perlahan lelaki kecil itu membuka matanya. Zio. Mata Tesi berkaca-kaca. Segera gadis itu memanggil dokter dan memeriksa keadaan Zio. Mami. Panggil Zio lirih, suaranya terdengar serak dan tak jelas. Zio, ini Mami, Nak.
Tesi tak mampu membendung air mata bahagianya. Dia memeluk tubuh kecil keponakannya tersebut. Tak apa dunia jahat, selama masih ada Zio, maka Tesi bisa melewati apa saja. Tangan mungil Zio mengusap punggung Tesi dengan pelan. Ibunya itu selalu bisa memberikan kehangatan yang saat ini dia rindukan. "Mami, kenapa menangis?" tanya Zio sambil melepaskan pelukan sang ibu. "Mana ada Mami menangis?" kilah Tesi sambil menyeka air matanya. "Mami tadi kelilipan," sangkalnya. Zio tersenyum mendengar ucapan Tesi. Lelaki kecil itu melirik ke arah sekitarnya yang sunyi, hanya ada mereka berdua saja dan ditemani oleh alat-alat medis yang tersedia di sana.